Hai, kita kembali lagi dengan pembelajaran fisika. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai gelombang. Ayo, di kehidupan kalian sehari-hari, pastinya kata gelombang ini sudah tidak asing lagi kan? Contohnya adalah gelombang permukaan air laut. Nah, dari definisi gelombang sendiri, kalian sudah tahu ya, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Dalam perambatannya, gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Namun demikian, medium perambatan gelombang tidak ikut berpindah. Di dalam kehidupan kita ada banyak sekali jenis-jenis gelombang. Contohnya, gelombang tali, gelombang cahaya, gelombang bunyi, dan lain sebagainya. Dibagi berdasarkan apa sih gelombang itu? Iya, jadi jenis-jenis gelombang dibagi atas 3. Yang pertama, berdasarkan ada atau tidaknya medium, di mana ini dibagi atas 2, yaitu yang pertama gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya, gelombang permukaan air, gelombang bunyi, dan gelombang tali. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Yang ini adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya, gelombang cahaya tampak, gelombang radio, gelombang sinar X, dan yang lain sebagainya. Nah, biasanya gelombang elektromagnetik ini banyak sekali digunakan untuk bidang kesehatan. Contohnya tadi adalah gelombang sinar X, dan yang lainnya adalah gelombang inframerah, dan yang lain-lain. Nah, di sini ada gelombang radio anak-anak. Gelombang radio ini biasanya digunakan oleh astronot di luar angkasa untuk berkomunikasi. Makanya di luar angkasa kan tidak ada udara ya sebagai mediumnya. Makanya mereka menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi. Karena gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua, gelombang dibagi berdasarkan berubah atau tidaknya amplitudo gelombang. Yang pertama adalah gelombang berjalan, yaitu gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap. Artinya, di setiap titik yang dilalui gelombang, nantinya amplitudonya akan tetap sama. Contohnya, gelombang air. Yang kedua adalah gelombang stasioner, di mana ini adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo yang berubah. Oke? Nah, yang akan kita lebih dalami adalah gelombang berjalan dan gelombang stasioner nantinya. Oke, yang ketiga, gelombang dibagi berdasarkan arah rambat gelombang terhadap arah getarnya. Yang pertama adalah gelombang longitudinal, di mana gelombang ini adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya gelombang bunyi, gelombang pegas, dan gelombang seismik primer. Yang kedua adalah gelombang transversal, yang mana gelombang ini adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya gelombang tali, gelombang cahaya, gelombang seismik sekunder, dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat dari gambar berikut ya. Gelombang longitudinal, tadi contohnya adalah pada gelombang pegas. Kalau kita lihat nih gambarnya, ini adalah pegas yang ditarik. Nah, yang kita tarik pegasnya ini kita lihat bahwa arah getar dan arah rambatnya itu sejajar, di mana dia sama-sama terletak pada sumbu horizontalnya. Sedangkan gelombang transversal, yaitu gelombang pada tali nih, kita lihat bahwa arah rambat dan arah getarnya itu tegak lurus, di mana arah rambatnya itu horizontal dan arah getarnya itu vertikal. Di gelombang transversal nantinya, contohnya tadi gelombang pada tali, maka akan terdapat bukit dan lembah. Nah, satu panjang gelombang itu atau satu gelombang di gelombang transversal adalah satu bukit dan satu lembah.
Sedangkan di gelombang longitudinal yang terdapat pada pegas tadi, satu gelombang itu adalah satu rapatan dan satu renggangan. Selanjutnya, kita akan mengetahui karakteristik gelombang. Ada apa saja sih di gelombang itu dan besaran-besaran apa saja yang perlu kita tahu? Oke, ini dia bentuk gelombangnya. Yang pertama, kita akan belajar yang namanya puncak gelombang. Puncak gelombang adalah titik-titik tertinggi pada gelombang. Misalnya di gelombang ini adalah titik B, titik F, dan juga nanti titik J. Yang kedua adalah dasar gelombang. Dasar gelombang adalah titik-titik terendah pada gelombang. Misalnya di sini adalah titik D dan titik H. Yang ketiga adalah bukit gelombang. Bukit gelombang adalah lengkungan di puncak gelombang itu sendiri. Lengkungannya berarti dari titik ABC dan juga EFG dan juga IJK. Yang keempat adalah lembah gelombang. Lembah gelombang adalah cekungan di dasar gelombang, yaitu dari titik CDE dan juga titik GHI. Nah, selanjutnya ada besaran apa saja yang di gelombang? Yang pertama adalah besaran amplitudo, disimbolkan dengan huruf A besar. Nah, ini sudah dari lama kita pelajari bahwa amplitudo itu adalah nilai mutlak simpangan terbesar yang dapat dicapai partikel. Misalnya nanti kita lihat dari gelombang kita ini adalah simpangan terbesarnya dari titik B ke B1 ataupun dari titik D ke D1. Yang membedakan nanti, kalau dari titik B ke B1, amplitudonya itu akan positif, akan bernilai positif. Sedangkan dari titik D ke D1, amplitudonya akan bernilai negatif. Nah, titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum nantinya, ya, yang maksimum berarti nanti dari B1, B ke B1, atau D ke D1, ataupun nanti dari F ke sumbu horizontalnya, dari H ke sumbu horizontalnya, dan juga dari J ke sumbu horizontalnya, maka amplitudenya kan maksimum. Nah, inilah yang kita sebut dengan perut. Ya, nak? Inilah yang kita sebut perut. Sedangkan titik yang bergetar dengan amplitudo minimum disebut dengan simpul. Yang manakah itu? Yang di titik A, C, E, G, I, dan K. Atau bisa kita katakan yang kita sebut dengan simpul adalah yang amplitudonya 0, karena ini akan berada di titik 0 amplitudo minimumnya. Atau kita bisa sebut juga simpul itu adalah garis yang berpotongan dengan garis horizontalnya. Jadi dari gelombang kita ini, nak, bisa kita simpulkan bahwa di sini ada 5 perut dan juga ada 6 simpul. Bisa kita lihat ya. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 perut. Sedangkan simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya ada besaran, yaitu panjang gelombang, atau kita simbolkan di sini adalah lambda. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak berurutan, yaitu nanti titik B dan F, ataupun nanti F dan J, atau jarak antara dua dasar berurutan, yaitu nanti titik D ke H. Sehingga bisa kita lihat bahwa antara titik B dan F, ya, akan dilalui oleh berbagai titik di sini kan? Nah, ada titik B1 ke C, C ke D1, D1 ke E, dan E ke F. Nah, sehingga dari kotaknya dapat kita lihat bahwa dari titik B ke F ada 4 kotak. Maka
nanti tiap kotaknya itu bernilai 1/4 lambda. Sehingga dari titik B1 ke C itu 1/4 lambda, dari titik C ke D1 itu 1/4 lambda, dari titik D1 ke E itu 1/4 lambda, dari titik E ke F adalah 1/4 lambda. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa di gelombang kita ini ada berapa panjang gelombang yuk? Iya, di sini ada 2,5 gelombang. Jadi bukan hanya antara dua puncak berurutan, satu gelombang. Ya, adanya satu bukit dan satu lembah itu, satu perut dan satu lembahnya itu, itulah yang kita sebut dengan satu gelombang juga. Ya, karena tadi di gelombang longitudinal seperti itu. Kemudian ini juga dari E sampai ke I satu gelombang. Sehingga dari I ke K itu setengah gelombang. Ya, dari gambar kita ini bisa kita simpulkan ini panjang gelombangnya adalah 2,5 gelombang. Oke, selanjutnya adalah besaran frekuensi atau disimbolkan dengan huruf F kecil. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detiknya. Kalau kita tuliskan secara sistematis, maka F sama dengan N per T. Atau nanti F sama dengan 1 per periode. N-nya nanti adalah banyak gelombangnya dan T-nya adalah waktu setiap detiknya. Oke, selanjutnya adalah periode atau periode. Disimbolkan dengan huruf T besar. Periode atau periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang atau satu lambda. Kita tuliskan secara sistematis, T adalah T kecil dibagi dengan N. Atau T sama dengan 1 per frekuensinya. T-nya adalah waktu yang dibutuhkan, N-nya adalah panjang gelombangnya. Nah, coba kita simak gambar berikut supaya kita tahu berapa sih periode dan frekuensi dari masing-masing gelombang ini. Jadi di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah gambar yang A, coba kita lihat. Ya, ini dari titik awal sampai titik akhir, katanya waktunya itu 2 sekon. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dari pernyataan periode itu tadi sendiri adalah waktu yang ditempuh untuk mencapai satu panjang gelombang atau satu lambda. Nah, di sini kan dia adalah satu lambda atau satu panjang gelombang. Maka dari gambar bisa kita simpulkan bahwa periodenya adalah 2 sekon. Atau kita cari seperti biasa juga bisa, di mana T-nya itu sama dengan T per N. T-nya 2 sekon, N-nya adalah banyaknya gelombangnya yaitu 1, maka periodenya adalah 2 sekon. Sedangkan frekuensinya adalah kebalikan dari periode, yaitu N dibagi T. N-nya adalah banyaknya gelombangnya 1, T-nya adalah 2 sekon, maka frekuensinya adalah 0,5 Hz. Atau dengan rumusan F sama dengan 1/T juga bisa ya. F sama dengan 1/2 sama 0,5 Hz. Nah, dari gambar yang B coba kita lihat, ini panjang gelombangnya adalah 1,5 ya. Dari sini ke sini adalah 1, kemudian dari sini ke sini adalah setengah. Maka periodenya itu bisa kita cari dari rumusannya, yaitu waktunya yang ditempuh 3 sekon dengan banyaknya gelombangnya adalah 1,5, maka periodenya adalah 2 sekon. Sedangkan frekuensinya kebalikan dari periode, banyaknya gelombangnya 1,5 sedangkan waktunya 3, maka frekuensinya di sini adalah 0,5 Hz. Ini Hz ya nak? Oke, itu dia contohnya. Sekarang kita masuk ke besaran yang terakhir di gelombang, yaitu adalah cepat rambat gelombang. Namanya sudah cepat rambat ya nak, maka besarannya adalah V kecil. Cepat rambat gelombang adalah panjang jarak yang ditempuh gelombang
dibagi dengan selang waktu merambatnya. Kita tuliskan persamaannya, panjang jaraknya adalah S dibagi dengan waktunya adalah T. Atau kita masukkan ke persamaan gelombangnya, V sama dengan panjang jaraknya adalah panjang gelombangnya dibagi dengan waktunya, yaitu periodenya. Lambda per periode. Atau kita gantikan rumusannya ini, di mana tadi frekuensi adalah seperti, maka persamaannya bisa menjadi lambda dikali frekuensi. Jadi antara yang rumus yang satu dan yang satu lagi bisa kita pakai yang mana saja, tergantung nanti terkait kebesaran yang mana. Oke? Nah, untuk keterangannya, kembali lagi, F itu adalah frekuensi gelombangnya dengan satuan Hertz, T-nya adalah periodenya dengan satuan sekon, F-nya adalah cepat rambat gelombangnya dengan satuan meter per sekon, lambda adalah panjang gelombangnya dengan satuan meter, N-nya adalah banyak gelombangnya, ataupun nanti banyak getarannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas fase gelombang. Nah, fase ini dapat dikaitkan dengan keadaan getaran suatu benda yang berkaitan dengan simpangan dan arah geraknya yang sama. Coba kita lihat ya, Nak. Ini adalah gambar gelombangnya dan juga berbagai titiknya. Sehingga di sini yang memiliki getaran yang sama ataupun simpangan yang sama, juga arah geraknya yang sama, adalah titik B dan F, atau nanti titik F dan J, ya kan? Dimana jarak dari titik B dan F ini adalah satu gelombang. Nah, simpangan B akan sama dengan simpangan F, akan sama pula dengan simpangan J. Dan arah geraknya juga sama. Arah gerak B akan sama dengan arah gerak F, akan sama dengan arah gerak J, yaitu sama-sama ke atas. Oleh karena itu, dapatlah kita katakan bahwa B dan F itu adalah sefase, atau F dan J juga adalah sefase, atau B dan J adalah sefase. Karena titik-titik yang berjarak 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, sampai berapa banyak nanti panjang gelombangnya akan memiliki fase yang sama. Makanya tadi dari B ke F itu kan 1 lambda, dari B ke J itu 2 lambda. Makanya dia akan sefase juga, karena tadi simpangannya sama dan juga arah geraknya sama. Sedangkan untuk titik yang di bawah yang sefase, karena tadi simpangannya yang sama, yang di bawah adalah titik D dan titik H, dan juga arah geraknya sama yaitu ke bawah, maka yang sefase di sini adalah titik D dan titik H. Oke, itulah fase gelombangnya. Oke, kita sudah bahas nih banyak besaran-besaran yang sudah kita dapatkan dari gelombang. Nah, kita sekarang masuk ke contoh soalnya supaya lebih mendalami lagi. Contoh soal yang pertama. Pada permukaan sebuah danau terdapat 2 gabus yang terpisah satu dengan yang lainnya sejauh 60 cm. Keduanya naik turun bersama permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per sekonnya. Jika salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang, yang lainnya berada di dasar gelombang, sedangkan di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang. Tentukan cepat rambat gelombang pada permukaan danau. Nah, untuk memahami soal seperti ini, maka kalian harus gambarkan dulu gelombangnya, agar kita tahu berapa panjang gelombang yang dicapai. Nah, tadi katanya ada 2 gabus yang terpisah ya. Yang terpisah. Satu katanya di puncak bukit gelombang dan satunya lagi di dasar gelombang. Tapi terpisah sejauh 1 bukit gelombang. Maka kalau bisa kita gambarkan, seperti inilah gambarnya. Ya, ini dia di puncak bukit gelombangnya, 1 gabusnya, dan ini dia di dasar gelombangnya, 1 gabus yang lainnya. Dan terpisah katanya terdapat 1 bukit gelombang. Ini dia 1 bukit gelombangnya.
Maka untuk menggambarkan satu bukit gelombang ini, kita harus melalui dulu satu lembah gelombang. Ya kan, Nak? Kita harus lalui dulu satu lembah gelombang untuk mencapai satu bukit gelombang. Baru kita masuk ke dasar gelombangnya. Oke? Sehingga kalau bisa kita hitung dari titik A ke titik B, ini ada berapa gelombang yuk? Ada berapa lambda? Iya, ini 3/2 lambda. Karena dari titik A ke sini, ke titik bukit yang ini adalah satu gelombang atau satu lambda. Sedangkan dari titik bukit yang ini ke titik B adalah setengah lambda. Sehingga kalau kita jumlahkan, satu lambda ditambah dengan setengah lambda adalah 3/2 lambda. Sehingga kita bisa cari untuk satu lambda itu berapakah panjangnya. Karena tadi katanya jaraknya dari A ke B itu adalah 60 cm. Maka 3/2 lambda akan sama dengan 60 cm. Maka satu lambda, ya kalikan lana kali silang baru dibagi 3 ya. Maka dapatlah satu lambda itu adalah sebesar 40 cm. Berarti dari A ke sini jaraknya itu 40 cm. Dan dari sini ke titik B-nya ini adalah 20 cm. Makanya totalnya itu adalah 60 ya. Sedangkan frekuensinya itu adalah 2 Hz. F-nya sama dengan 2 Hz. Dengan demikian bisa kita cari cepat lambat gelombangnya? Tentu saja bisa. Yaitu di mana V sama dengan lambda dikali frekuensi. Karena yang diketahui adalah frekuensi, maka kita kaitkan rumusannya yang ke frekuensi. Maka lambdanya tadi adalah 40 cm. Frekuensinya 2 Hz. Maka dapatlah V-nya itu 80 cm per sekon. Atau cepat lambat gelombangnya adalah 80 cm per sekon. Kalau mau kalian ubah ke meter juga tidak masalah ya, Nak. Ubah ke meter, tidak masalah. Oke, demikianlah contoh soal nomor 1. Kita bahas contoh soalnya supaya lebih paham. Oke, contoh soal nomor 2. Sebuah selingki. Selingki itu adalah pegas ya, Nak. Sebuah selingki menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat rapatan dan pusat renggangan yang berdekatan 20 cm. Jika frekuensi gelombang 60 Hz, tentukan cepat lambat gelombang longitudinal tersebut. Oke, kalau kita gambarkan nih panjang gelombangnya ya. Bisa kita lihat, ini dia panjang gelombangnya. Kita gambarkan dulu selingkinya. Selingki itu kan ada satu rapatan dan satu renggangannya, Nak, untuk satu gelombang. Nah, ini dia satu lambda. Ada satu rapatan dan satu renggangan. Katanya tadi dari pusat rapatan, ini dia rapatannya. Dari pusat berarti dari tengah ya, Nak. Kemudian ada dari pusat renggangan juga. Ini dia renggangannya. Ini dia kita ambil pusatnya. Maka dari pusat renggangan ke pusat rapatan, bisa kita lihat bahwa satu rapatan itu berarti setengah lambda. Setengah lambda dibagi 2 berarti 1/4. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Sehingga dari pusat rapatan ke pusat renggangan adalah 1/4 lambda ditambah 1/4 lambda. Maka hasilnya adalah setengah lambda. Maka jarak antara pusat rapatan dan pusat renggangan yang berdekatan sama dengan setengah panjang gelombangnya atau setengah lambdanya, yang katanya berjarak 20 cm. Nah, kita cari dulu lambdanya, satu lambda berapa. Otomatis setengah lambda akan sama dengan 20 cm. Sehingga lambda dikali silang, lambdanya dapatlah 40 cm. Atau kalau kita ubah ke meter, 0,4 meter. Dengan frekuensi 60 Hz. Sehingga bisa kita cari juga cepat lambat gelombangnya dengan rumusan yang sama seperti soal sebelumnya, di mana F sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya 0,4 meter, frekuensinya 60 Hz, maka V-nya itu adalah 24 meter per sekon. Atau kalau kita ubah ke sentimeter, yaitu 2400 cm per sekon. Oke, demikianlah dua contoh soal yang mencari besaran-besaran yang terdapat di gelombang. Untuk lebih memahaminya nanti dilakukan latihan. Nah, ini di latihan soalnya nanti Ibu. Oke, selanjutnya kita akan membahas gejala-gejala gelombang.
Nah, yang sudah pernah kalian pelajari pastinya sudah pernah mempelajari pemantulan ya nak. Pemantulan dan pembiasan. Nah, di sini kita akan mendalami gejala-gejala gelombang yang lainnya. Ada nanti difraksi, dispersi, polarisasi, interferensi. Oke, kita mulai dulu dari yang paling mudah, yaitu yang sudah pernah kalian pelajari, yaitu pemantulan atau refleksi. Oke, pemantulan adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Oke, jadi ketika ada nanti gelombang yang datang kemudian mengenai bidang batas dua medium, maka otomatis arah dari gelombang itu akan berubah ya, atau dipantulkan. Yang sering kalian pelajari ini biasanya pemantulan pada cermin ya, atau pada gelombang cahaya. Oke, di sini kita akan mempelajari pemantulan pada gelombang permukaan air. Ya, kalau nanti pada gelombang cahaya ada lagi bab selanjutnya, yaitu gelombang cahaya, khusus membahas gelombang cahaya. Nah, pemantulan pada gelombang permukaan air ini dapat diamati dengan tangki riak atau tangki gelombang, yang nanti menghasilkan gelombang-gelombang dengan permukaannya masing-masing. Nah, gambar dari tangki riak itu sendiri seperti ini nak. Oke, ada berbagai macam di sini komponennya nak. Ada rumah lampu, batang penggetar, motor, baterai, pembangkit gelombang arus, permukaan airnya nanti, kemudian tepi dari karet busa, layar putihnya, dan pola gelombang layarnya nanti yang dihasilkan. Oke, nah dimulai dari awal. Dasar tangki riak ini terbuat dari bahan kaca. Ya, terbuat dari bahan kaca. Tepi-tepi tangki dilapisi karet busa atau logam berlubang nantinya. Untuk menjaga pemantulan gelombang dari samping itu agar tidak mengaburkan pola-pola gelombang yang terbentuk pada layar. Ya. Nah, sebuah motor yang diletakkan di atas batang penggetar ini akan menggetarkan batang penggetar nak. Ya, jadi motornya ini berguna untuk menggetarkan batang penggetar. Pada batang penggetar ini ditempelkan pembangkit gelombang. Jadi di sini ada pembangkit gelombangnya nih. Pembangkit gelombang ini nanti terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada pembangkit keping. Itu nanti adalah pembangkit gelombang lurus. Dan yang kedua ada pembangkit bola, yaitu sebagai pembangkit gelombang lingkaran. Jadi di sini ada dua pembangkitnya nak. Berarti nanti ada dua gelombang yang dihasilkan. Ada gelombang lurus dan juga ada gelombang yang berbentuk lingkaran. Nah, frekuensi gelombang ini dapat diatur atau diubah-ubah dengan cara mengatur kecepatan putar si motor ini tadi. Pola-pola gelombang yang dihasilkan akan diproyeksikan pada layar putih ini yang di bawah ini, yang diletakkan di bawah tangki. Kemudian puncak dan dasar gelombang akan tampak pada layar sebagai garis-garis terang dan gelap. Nah, ini dia pola gelombangnya nak. Ada garis-garis terang dan ada garis-garis gelapnya. Berarti tadi dari dua pembangkit itu ada dua jenis gelombang ya nak. Ada dua jenis gelombang permukaan air, yaitu gelombang untuk permukaan lurus dan juga gelombang permukaan melingkar. Nah, apa sih yang membedakan gelombang permukaan lurus ini dan juga gelombang permukaan melingkar? Untuk mengetahui bedanya, kita harus tahu dulu ada yang namanya muka gelombang dan juga sinar gelombang. Muka gelombang itu sendiri adalah tempat kedudukan titik yang memiliki fase yang sama pada gelombang. Tadi fase sudah kita pelajari nak. Fase gelombang itu adalah keadaan getaran dengan simpangan dan arah geraknya itu sama. Oke, berarti arah geraknya sama, itu intinya ya. Oke, yang selanjutnya adalah sinar gelombang. Sinar gelombang adalah arah merambat suatu gelombang yang tegak lurus pada muka gelombang. Berarti ini nanti bentuk garisnya itu atau bentuk sinarnya itu tegak lurus terhadap muka gelombangnya. Oke, kita gambarkan yuk bagaimana dia untuk yang gelombang lurus dan gelombang melingkar. Ya, ini ada gambar A dan B. Yang A adalah muka gelombang pada permukaan gelombang lurus. Yang B adalah muka gelombang pada permukaan gelombang melingkar. Iya, udah otomatis ya nak, namanya udah muka. Permukaan gelombang itu.
permukaan gelombang itu berbentuk apa gitu. Jadi kalau pada gelombang lurus ya udah permukaannya berarti berbentuk garis-garis lurus. Dan garis-garis lurus ini katanya memiliki fase yang sama. Berarti arah geraknya itu sama. Ya nak, arah geraknya sama. Berarti kalau misalnya dari atas ke bawah, arah geraknya juga yang ini dari atas ke bawah, yang ini atas ke bawah gitu ya. Oke, fasenya yang sama. Itu dia muka gelombang untuk gelombang lurus. Nah, sedangkan sinar gelombangnya katanya tadi sudah tegak lurus, berarti kita tinggal gambarkan aja garis yang tegak lurus terhadap muka gelombang. Kita tarik garisnya ini kan horizontal, kita tarik garis vertikalnya sehingga membentuk sudut 90 derajat, otomatis tegak lurus ya. Maka inilah sinar gelombangnya nak. Ya, kita tarik terhadap muka gelombangnya tegak lurus, inilah sinar gelombangnya. Nah, yang kedua adalah muka gelombang pada permukaan melingkar. Oke, namanya aja udah gelombang melingkar, berarti permukaannya itu berbentuk lingkaran. Ini dia muka gelombangnya, berbentuk lingkaran ini ya nak. Oke, nah sedangkan sinar gelombangnya itu adalah yang tegak lurus terhadap muka gelombangnya nak. Berarti nanti sinar gelombangnya ini pada muka gelombang lingkaran berbentuk garis lurus. Ini dia garis lurus yang berarah radial keluar dari sumber gelombang. Ini dia sumber gelombangnya, titiknya nih anak. Misalnya ini sumber gelombangnya. Berarti kita tarik garis lurus yang keluar dari lingkarannya. Berarti inilah dia sinar gelombangnya karena dia ini tegak lurus. Oke, sudah paham ya? Dan yang mana muka gelombang, yang mana sinar gelombang. Nah, jarak antara dua muka gelombang yang berdekatan nanti sama dengan satu panjang gelombang atau satu lambda. Berarti ini muka gelombang yang pertama misalnya dengan muka gelombang yang kedua jaraknya itu satu lambda. Nah, yang ini yang kedua dengan yang ketiga satu lambda, yang ketiga dengan yang keempat satu lambda juga. Nah, ini juga berlaku untuk gelombang melingkar ya. Dari muka gelombang yang pertama ke yang kedua itu satu lambda, dari yang kedua ke yang tiga satu lambda sampai seterusnya. Gitu ya nak. Berarti sudah paham ya perbedaan antara gelombang permukaan lurus dengan gelombang permukaan melingkar. Oke, sekarang kita masuk ke pemantulannya langsung yuk. Pemantulan gelombang pada permukaan airnya. Nah, tadi kan gelombang permukaan airnya itu dapat berupa gelombang lurus ataupun gelombang melingkar ya. Oke, di sini kita akan amati hanya untuk pemantulan gelombang permukaannya yang lurus karena katanya mengenai suatu bidang datar. Jadi apa yang terjadi jika di dalam tangki riak tadi dipasang sebuah bidang datar dari logam sehingga merintangi sinar-sinar gelombang itu dengan muka gelombang yang lurus? Maka nanti kalau sudah seperti itu bisa kita gambarkan bentuk pemantulannya itu yaitu seperti ini pada gambar kita ini ya nak. Jadi dari gambar kita ini kita bisa lihat ada muka gelombang datang dan ada muka gelombang pantul. Oke, berarti nanti kita lukis dulu. Kita lukis sinar datangnya yaitu MO pada muka gelombang datang. Kemudian sinar pantulnya yaitu PO pada muka gelombang pantulnya. Kemudian kita lukis lagi garis normalnya itu yaitu NO, yaitu tegak lurus terhadap bidang datarnya. Ini dia bidang datarnya. Nah, selanjutnya sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal itulah yang disebut dengan sudut datang atau di sini I. Kemudian sudut yang terbentuk antara sinar pantul dengan garis normal itulah yang disebut dengan sudut pantul nak atau R. Sehingga dari gambar kita ini ya memenuhilah hukum pemantulan gelombang yang berlaku nanti untuk semua jenis gelombang. Nah, hukum pemantulan itu sudah kalian pelajari di SMP, yaitu hukum pemantulan Snellius. Di mana ada dua bunyi hukum ini anak. Yang pertama, besarnya sudut datang akan sama dengan sudut pantul, yaitu I sama dengan R. Kemudian ada gelombang datang atau sinar datang, gelombang pantul atau sinar pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Ini dia bidang datarnya. Oke, paham ya untuk pemantulan gelombang pada permukaan air? Sebetulnya ini tidak ada bedanya dengan pemantulan seperti biasa yang kalian gambarkan untuk pemantulan gelombang cahaya.
Yang bedanya itu adalah di sini dia sinarnya itu mengenai muka gelombang atau permukaan gelombang ya nak. Sehingga nanti ada permukaan gelombang datang, ada untuk muka gelombang pantulnya. Oke, yang kedua kita akan membahas pembiasan atau refraksi. Oke, nanti ini kalian akan lebih bahas di bab 10 untuk pembiasan gelombang cahaya. Ya, karena kita fokus gelombang cahaya itu di bab 10. Nah, ini juga nanti akan memenuhi persamaan Snellius nak. Karena ada juga persamaan Snellius untuk yang pembiasan. Oke, pertama kita tahu dulu yuk pembiasan itu apa? Iya, pembiasan itu adalah peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Jika medium yang dilalui berbeda, maka indeks bias mediumnya itu juga berbeda. Oke? Nah, ini tadi yang Ibu bilang. Dia memenuhi hukum pembiasan Snellius, yaitu ada sinar datang, garis normal, dan sinar bias nantinya terletak pada satu bidang datar. Kemudian pembagian antara sinus sudut datang, sudut bias, akan menghasilkan suatu nilai yang disebut dengan indeks bias. Ayo, yang masih ingat siapa yuk? Ya, indeks bias itu nanti disimbolkan dengan N kecil. Sehingga kalau bisa kita rumuskan persamaannya dari definisi ini ya. N itu, indeks bias itu adalah pembagian antara sinus sudut datang tadi I, dengan sudut bias, yaitu R. Oke, atau nanti N-nya itu bisa kita dapatkan juga dari rumusannya ini. N sama dengan C per V-nya. Atau untuk indeks bias relatif ya, kalau nanti sudah terdiri dari dua medium nak, misalnya dari medium udara ke medium kaca atau dari medium udara ke medium air, berarti udah ada indeks bias relatifnya. Ya, indeks bias relatifnya atau N21. Di mana N21 ini adalah N2 dibagi dengan N1 akan sama dengan sinus sudut datangnya dibagi dengan sinus sudut biasnya. Oke? Nah, sehingga kalau kita kali silang nih, inilah persamaannya nak, ya kan? N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Oke, biasanya ini kalian dulu cara mencarinya ini kan pasti melalui percobaan ya. Percobaan pembiasan biasanya itu di prisma kaca ya. Oke. Nah, kalau kita hubungkan ke kecepatannya ya, kecepatan gelombang pada medium yang pertama dengan kecepatan gelombang pada medium yang kedua, ini bisa kita turunkan nanti rumusnya nak. Ya, di buku kalian sudah ada penurunannya di halaman 388, boleh dilihat. Nanti kita bisa temukan bahwa hubungan antara kecepatan dengan indeks bias bisa kita hubungkan seperti ini, ataupun kita hubungkan dengan panjang gelombangnya juga bisa. Ya. Dimana nanti jadi berbanding terbalik dengan indeks biasnya, ya kan? Indeks bias yang kedua berbanding indeks bias yang pertama akan sama dengan kecepatan pada medium yang pertama dengan kecepatan pada medium kedua. Oke dia. Ini dia keterangannya ya, sudah ada ya. Ini dia tadi N21 indeks bias relatifnya, N2 indeks bias medium kedua, N1 indeks bias medium pertama, theta 1 besar sudut datang medium pertama, besar theta 2 besar sudut bias pada medium kedua. Nah, C-nya di sini nak, bisa kita dapatkan juga nanti indeks biasnya dengan cepat rambat cahayanya di ruang hampa dibagi dengan cepat rambat cahaya di dalam suatu medium tertentu. Oke? Ya, dan V1-nya itu adalah cepat rambat cahaya di medium pertama dan cepat rambat cahaya di medium kedua, atau cepat rambat gelombang sama aja ya nak. Di sini kita lebih fokus ke gelombangnya. Nah, indeks bias sendiri nak tidak memiliki satuan ya. Tidak memiliki satuan. Oke, ini dia yang bisa kita pelajari ya nak. Ada medium 1 ke medium yang 2. Atau di sini mediumnya itu udara ke air. Nah, ini sudah biasa kita gambarkan. Jadi jika ada sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Ini dia garis normalnya nak N. Maka katanya sinarnya itu mendekati garis normal. Sedangkan
Jika nanti dia sinar datangnya itu dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, yaitu dari air ke udara, maka katanya sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Di garis normalnya sinarnya menjauhi katanya. Oke, dari mana kita tahu mediumnya itu kurang rapat atau lebih rapat? Ya, dari indeks bias masing-masing. Jadi sudah ada ketentuan atau indeks biasnya yang sudah didapatkan nilainya. Oke, dapat kita lihat nih nak, ini dia tabelnya. Ini beberapa medium dengan indeks biasnya masing-masing ya. Ada air, ada udara, ada es, ada kaca, ada intan ya. Makanya ini tadi air, dari udara ke air ya. Udara tadi katanya kurang rapat, iya, karena nilainya 1,000293. Sedangkan air katanya yang lebih rapat itu 1,33. Ya otomatis lah nak, lebih besar air indeks biasnya, berarti lebih rapat gitu ya. Kita tahu dia mana yang lebih rapat, mana yang kurang rapat itu dari indeks biasnya yang sudah ditentukan. Cepat rambat gelombang yang jenisnya sama dalam satu medium nanti akan tetap. Oleh karena itu panjang gelombangnya untuk gelombang yang merambat dalam satu medium juga akan tetap. Tetapi gelombang dapat saja merambat pada dua medium yang jenisnya berbeda. Misalnya gelombang permukaan air pada tangki riak dapat merambat dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal. Ya, ini medium 1 dari tempat yang dalam, medium 2 ke tempat yang dangkal. Kita dapat mengamati perubahan panjang gelombang dalam tangki riak dengan cara memasang keping gelas atau plat kaca sebagai batas antara dua medium, sehingga nanti dia memiliki dua kedalaman yang berbeda, yaitu dalam dan dangkal. Nah, pada gambar ditunjukkan bahwa panjang gelombang di tempat yang dalam ini, panjang gelombangnya akan lebih besar daripada di tempat yang dangkal, atau lambda 1 lebih besar daripada lambda 2. Nah, ketika suatu gelombang merambat dari suatu medium ke medium lain, cepat rambat gelombang dan panjang gelombangnya juga berubah, tetapi frekuensinya tetap. Sehingga nanti untuk cepat rambat gelombangnya di tempat yang dalam juga lebih besar daripada di tempat yang dangkal, atau nanti V1 lebih besar daripada V2. Perubahan panjang gelombang ini menyebabkan pembelokan gelombang. Dapat kita lihat dari gambarnya nak. Dia membelok gelombangnya. Ya, dimana di sini gelombang lurus sewaktu mengenai bidang batasnya ini, dia akan membelok. Inilah yang kita sebut dengan pembiasan. Dimana di sini mula-mula muka gelombang datangnya itu nanti dan muka gelombang biasnya itu dilukiskan atau ditangkap pada layar tangki riak. Kemudian sinar datang dan sinar biasnya itu dilukis secara garis yang tegak lurus dengan muka gelombangnya. Selanjutnya, nanti kita akan gambarkan garis normalnya. Ini dia garis normalnya ya. Kemudian sudut antara sinar bias dan garis normal disebut dengan sudut bias, yang R. Dan sudut bias di tempat yang dangkal itu ternyata didapatkan lebih kecil daripada sudut datang di tempat yang dalam, atau I lebih besar daripada R. Sehingga di sini untuk gelombang permukaan air di tempat yang dalam dan dangkal juga bisa kita simpulkan bahwa jika nanti sinar datangnya itu dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal, maka nanti akan dibiaskan mendekati garis normal, karena sudut datangnya itu lebih besar daripada sudut biasnya, I lebih besar daripada R. Namun nanti jika sinar datangnya dari tempat yang dangkal ke tempat yang dalam, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Ya, karena R-nya itu lebih besar daripada I. Sudut biasnya itu lebih besar daripada sudut datangnya. Oke, itulah dia untuk pemantulan gelombang pada permukaan air di dalam tangki. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang namanya dispersi atau penguraian. Ya. Apa sih dispersi itu?
Ya, dispersi itu adalah perubahan bentuk gelombang ketika nanti gelombangnya itu merambat melalui suatu medium. Oke, ini dia perubahannya. Nampak ya perubahan bentuk gelombangnya, nak? Jadi nanti ketika kita menyentakkan misalnya ujung pegas selingki ya. Ujung pegas selingki naik turun. Di sini kita ambil setengah getaran karena dia hanya terdapat satu bukit. Kemudian, maka sebuah pulsa transversal merambat melalui pegas. Ini dia. Pulsa transversalnya merambat melalui pegas. Di sini pegasnya itu sebagai medium ya, karena harus melalui medium katanya dispersi. Sesungguhnya bentuk pulsanya itu berubah ketika pulsa merambat sepanjang pegas. Nah, jadi bentuknya itu berubah nak sepanjang pegasnya ini. Bentuk pulsanya ini tidak akan selalu tetap. Oke? Ini dia waktu di awal. Ya, waktu diam dengan waktu T sama dengan 0. Kemudian ketika bergerak, ketika kita sentakkan dengan waktu T, maka dia bentuk pulsanya itu akan berubah atau bentuk gelombangnya itu akan berubah. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apakah gelombang bunyi yang merambat melalui udara mengalami dispersi? Ayo nak. Iya, ternyata udara itu nak merupakan medium non-dispersi untuk gelombang bunyi. Ya nak, non-dispersi artinya nanti tidak ada perubahan bentuk gelombang pada udara, pada gelombang bunyi yang mediumnya udara. Karena jika tidak demikian, bentuk gelombang yang dihasilkan akan beragam. Nah, ketika gelombang ini nanti tiba di telinga kita masing-masing, nak, otomatis hasil yang ditangkap di telinga kita itu akan kacau. Karena dia bentuk gelombangnya tidak sama. Makanya udara itu merupakan medium yang non-dispersi. Selanjutnya, ada gejala gelombang yaitu difraksi atau pelenturan. Di dalam suatu medium yang sama, gelombang merambat lurus. Oleh karena itu, gelombang lurus akan merambat ke seluruh medium dalam bentuk gelombang lurus juga. Hal itu tidak berlaku jika nanti pada medium diberi penghalang atau rintangan berupa celah. Untuk ukuran celah yang tepat, gelombang yang datang dapat melentur setelah melalui celah tersebut. Itulah yang kita sebut dengan difraksi, di mana difraksi itu adalah pelenturan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah. Jika nanti penghalang atau celah yang diberikan lebar, difraksi tidak begitu terlihat. Pada celah yang lebar, hanya muka gelombang pada tepi celah saja yang melengkung atau yang terlihat jelas. Namun, jika nanti penghalang celah yang diberikan sempit, maka difraksi akan tampak jelas, yaitu gelombang lurus setelah melalui celah berbentuk lingkaran-lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya, yaitu bisa kita lihat di gambar yang B. Celah di sini bertindak sebagai sumber gelombang, berupa titik, dan muka gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran-lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Selanjutnya, kita akan membahas gejala gelombang, yaitu interferensi gelombang atau perpaduan gelombang. Interferensi sendiri adalah perpaduan dua gelombang yang koheren atau berasal dari sumber yang sama, di mana nanti frekuensi, amplitudo, dan fasenya itu sama. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya prinsip superposisi. Prinsip superposisi terjadi apabila dua gelombang atau lebih merambat pada medium yang sama. Kemudian gelombang-gelombang tersebut akan datang di suatu titik pada saat yang sama, maka nantinya persamaan gelombang resultannya adalah jumlah dari persamaan gelombang-gelombang yang ada. Contohnya kita lihat pada gambar berikut ini. Gambar berikut ini menunjukkan adanya dua pulsa gelombang yang sedang bergerak saling mendekati
sepanjang seutas tali tersebut teregang. Perhatikan ketika keduanya bertemu dan saling bertumpukan. Simpangan tali adalah sama dengan jumlah simpangan masing-masing. Tetapi, setelah keduanya terpisah, pulsa-pulsa gelombang tersebut berlanjut dan tidak berubah. Interferensi tersendiri terbagi atas dua, yaitu yang pertama interferensi konstruktif, di mana ini adalah interferensi yang saling menguatkan, di mana terjadi bila kedua gelombang sefase berpadu. Yang kedua adalah interferensi destruktif. Interferensi ini adalah interferensi yang saling meniadakan, di mana terjadi bila kedua gelombang yang berlawanan fase berpadu. Dapat kita lihat pada gambarnya. Untuk gambar yang pertama adalah interferensi konstruktif. Kita lihat ada dua gelombang di sini yang sefase, kemudian mereka berpadu. Sehingga nanti interferensi konstruktif ini, amplitudo gelombang paduannya itu sama dengan 2 kali amplitudo tiap gelombangnya. Sedangkan di gambar yang selanjutnya adalah interferensi destruktif, di mana ada 2 gelombang yang berlawanan fase berpadu, sehingga interferensinya ini saling meniadakan, sehingga gambarnya hanya berbentuk garis lurus saja, karena saling meniadakan. Dan nantinya di interferensi destruktif ini, amplitudo gelombang paduannya itu akan sama dengan 0 karena sudah berupa garis lurus yang dihasilkan oleh perpaduan 2 gelombang ini. Selanjutnya, interferensi gelombang permukaan air. 2 dimensi yang dihasilkan oleh 2 sumber gelombang dari pembangkit gelombang yang sudah kita sebutkan di slide sebelumnya. Interferensi juga terjadi jika 2 gelombang berpadu di suatu tempat. Interferensi gelombang permukaan air dapat diamati dengan jelas pada tangki riak. Pada tangki riak, 2 sumber koheren adalah 2 pembangkit gelombang berbentuk bola yang digetarkan oleh 1 batang penggetar. Muka gelombang yang dihasilkan pembangkit bola berbentuk lingkaran. Nah, akibat interferensi antara 2 gelombang permukaan air, tampak pola gelombang seperti gambar kita berikut ini. Ada alur-alur di permukaan air yang tampak bergelombang, tetapi ada juga alur-alur yang tenang, seolah-olah gelombang tidak pernah melaluinya. Pola ini adalah pola interferensi antara 2 gelombang. Alur-alur yang tenang ditandai dengan oleh garis tipis yang D. Di sini kedua gelombang berlawanan fase. Puncak satu gelombang bertemu dengan lembah gelombang sehingga menghasilkan simpangan resultannya itu 0. Pada peristiwa inilah terjadi interferensi destruktif atau saling meniadakan. Karena sepanjang garis tipis D, kedua gelombang itu saling meniadakan. Sedangkan alur-alur yang bergelombang dengan amplitudo paling besar ditandai oleh garis tebal C. Di sini kedua gelombang memiliki fase yang sama. Puncak satu gelombang bertemu dengan puncak gelombang lainnya, atau dasar satu gelombang bertemu dengan dasar gelombang lainnya, sehingga menghasilkan simpangan paling besar yang mungkin dicapai. Peristiwa inilah yang kita sebut sebagai interferensi konstruktif atau saling memperkuat. Karena sepanjang garis tebal C, kedua gelombang saling menguatkan. Nah, untuk gejala yang terakhir adalah polarisasi gelombang atau penyerapan. Polarisasi gelombang adalah peristiwa terserapnya arah getar gelombang. Peristiwa ini hanya berlaku untuk gelombang transversal. Kenapa? Karena suatu gelombang terpolarisasi linear jika getaran dari gelombang tersebut selalu terjadi dalam satu arah saja. Arah inilah yang kita sebut nantinya sebagai arah polarisasi.
Contohnya, pada gelombang transversal itu adalah gelombang pada tali dengan arah getaran pada satu arah saja, yaitu arah vertikal. Sehingga kita katakanlah sebagai gelombang terpolarisasi linear dalam arah vertikal. Nah, untuk arah merambat gelombang tali sepanjang sumbu X, kita bisa lihat pada gambar, maka arah simpangan gelombang yang sembarang selalu dapat kita uraikan menjadi dua komponen saja. Yang pertama nantinya kita lihat di gambar A adalah komponen gelombang yang merambat pada sumbu X dengan arah simpangan pada sumbu Y. Itu yang A-nya. Kedua, kelompok gelombang yang merambat pada sumbu X dengan arah simpangan pada sumbu Z. Jadi setiap gelombang transversal dengan getaran sembarang dan merambat pada arah X selalu dapat ditampilkan sebagai superposisi dari dua komponen gelombang. Komponen pertama bergetar pada sumbu Y, dan komponen gelombang lainnya bergetar pada sumbu Z. Nah, kemudian apa yang terjadi jika nanti gelombang talinya itu dengan arah getar sembarang atau tidak terpolarisasi dan merambat pada sumbu X, kita lewatkan melalui celah yang arah memanjangnya sejajar dengan sumbu Y. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa hanya komponen gelombang dengan arah getar sejajar arah memanjang sumbu Y yang hanya dapat melalui celah. Maka komponen gelombang dengan arah getar pada sumbu Z tegak lurus pada arah memanjang celah dan akan ditahan atau diserap getarannya oleh celah. Jadi yang melalui celah hanyalah gelombang yang terpolarisasi linear dalam arah Y. Makanya tadi polarisasi itu definisinya adalah peristiwa terserapnya arah getar gelombang. Karena tadi sudah ditahan atau diserap getarannya oleh si celahnya. Oke, demikianlah gejala-gejala gelombang yang sudah kita pelajari. Jadi total gejala gelombang yang sudah kita pelajari ada 6 dengan definisi dan ciri khasnya masing-masing. Demikianlah untuk materi kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan kita akan lanjutkan materi berikutnya di pertemuan selanjutnya.